Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pembelajaran fikih. Yang akan kita bahas adalah mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama kali kita bahas adalah pengertian sholat jamak ya. Sholat jamak artinya adalah menggabungkan sholat fardu dalam satu waktu. Adapun sholat yang dapat digabungkan itu adalah sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Untuk sholat subuh itu tidak bisa digabungkan, dia berdiri sendiri. Nah, untuk melaksanakan sholat jamak ini ada ketentuan yang menyebabkannya. Di antaranya adalah karena perjalanan jauh, dan perjalanan ini bukanlah perjalanan maksiat. Selanjutnya adalah perjalanan yang ditempuh itu memiliki jarak tempuh kurang lebih sejauh 80 km. Misalkan ketika kita bepergian ke Banjarmasin tentunya memakan waktu yang cukup lama ya, kurang lebih dari 13 jam. Nah, ketika kita berangkat pagi sampainya di malam hari. Nah, tentu ada waktu sholat yang kita terlewatkan. Nah, supaya kita tidak terlewatkan waktu sholat itu, kita bisa menjamaknya atau menggabungkannya. Nah, sholat jamak itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat jamak takdim, dan yang kedua sholat jamak takhir ya. Nah, bisa dilihat pada buku paketnya di halaman 16. Sholat jamak takdim itu adalah sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur sebelum sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib dulu dikerjakan sebelum sholat isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Nah, niat jamak itu dilakukan pada waktu sholat yang pertama akan dikerjakan ya. Misalnya ingin menjamak zuhur dan asar, berarti niatnya dibaca ketika pelaksanaan sholat zuhur itu tadi. Kemudian yang kedua, dikerjakan secara berturut-turut, artinya sholat itu tidak boleh diselingi dengan sholat sunnah ataupun perbuatan lainnya. Nah, misalkan selesai mengerjakan sholat zuhur, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur langsung disambung dengan sholat asarnya. Sholat jamak yang kedua adalah sholat jamak takhir. Nah, sholat jamak takhir ini dikerjakan pada waktu masuk sholat yang pertama. Ketika dalam perjalanan sudah waktu masuk sholat zuhur, berniat bahwasanya sholat zuhur itu akan kita kerjakan pada waktu sholat asar ya. Nah, dikerjakan dulu sholat asarnya, selesai mengerjakan sholat asar baru mengerjakan sholat zuhurnya. Itu adalah sholat jamak takhir ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat qashar ya. Nah, sholat qashar itu adalah meringkas waktu pelaksanaan sholat. Misalnya sholat yang biasanya bilangannya 4 rakaat dapat diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun sholat yang boleh diqashar itu hanya 3, yaitu bilangan sholat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, dan isya. Untuk sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar ya. Maghrib itu 3 rakaat tetap 3 rakaat, subuh 2 rakaat tetap 2 rakaat. Sebab kita mengqashar sholat itu sama seperti waktu kita dibolehkannya menjamak sholat. Nah, karena keadaan dalam perjalanan jauh, dan perjalanan itu bukanlah perjalanan maksiat ya. Nah, dikhawatirkan kita meninggalkan waktu sholat, maka kita diperbolehkan menjamaknya atau mengqasharnya. Nah, kalau menjamak tadi menggabungkan, sedangkan mengqashar itu meringkas bilangan rakaat sholatnya ya. Nah, bisa dilihat pada buku paket kalian di halaman 17 itu adalah sholat qashar ya. Nah, ada dalil yang membolehkan kita mengqashar sholat ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jadi mengqashar sholat itu hukumnya adalah diperbolehkan ya, atau mubah, boleh ya.
Demikianlah sedikit pembahasan Ibu mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Jadi ketika kalian di perjalanan boleh memilih salah satu di antara dua kemudahan, ingin menjamak sholat atau mengqasharnya. Selama perjalanan itu memang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan dua pilihan tersebut. Nah, tugas kalian pada pembelajaran fikih ini adalah menuliskan surah An-Nisa ayat 101 lengkap dengan artinya yang ada di halaman 17 tadi ya. Nah, ingat tugasnya adalah menuliskan surah An-Nisa ayat 101 ditulis di buku tulis fikihnya ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.